Bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, 9 hari jelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres, nampaknya koalisi Prabowo Subianto dan juga koalisi Ganjar Pranowo ini masih saling intip. Membahas dialog ini kita akan lanjutkan. Saya langsung ke Bang Andreas melanjutkan perbincangan kita. Ini kan kemarin tampaknya Bang Andreas, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini bilang katanya di salah satu kesempatan menghadiri undangan pernikahan, mereka ini teman lama. Teman lama bisa-bisa lama-lama bisa jadi duet begitu. Betulkah? Apakah memang ini menjadi apa ya? Modal utama, chemistry-nya udah kuat gitu Bang Andreas? Ya betul, artinya ya Mas Ganjar kan di DPR itu tahun berapa ya? Tahun 2004 sampai dengan 2014. Sehingga dari segi perkawanan ya, hubungan antara ya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu sudah lama terjadi juga ketika dia di posisi sebagai menteri, sebagai gubernur. Komunikasi itu kan ya terjalin dengan baik gitu. Jadi antara para elit politik ini kan mempunyai ya hubungan yang baik satu sama lain. Ya ketika terutama juga ketika mendukung pemerintahan Pak Jokowi selama ini gitu. Jadi bukan hal yang baru sekali gitu bahwa komunikasi itu terjalin. Jadi kita membangun komunikasi itu bukan hal yang karena hanya untuk kepentingan kekuasaan, kepentingan kemudian kepentingan elektoral, kemudian membangun komunikasi. Tapi komunikasi politik itu penting untuk membangun kesepahaman. Dan di sini satu hal yang penting di dalam proses-proses seperti ini adalah saling percaya, trust building di antara para elit politik ini, sehingga kemudian chemistry antara calon presiden, calon wakil presiden itu terbangun dengan baik gitu, sehingga dengan solid untuk ya kita yang mendukung juga dan rakyat yang melihat itu juga melihat bahwa ini adalah pasangan yang solid yang akan memimpin republik ini. Dan ketika mereka memenangkan kontestasi ini, mereka akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, menjadi presiden dan wakil presiden yang benar-benar bersama-sama beli tunggal yang akan memimpin republik ini. Itu penting gitu. Itu penting untuk meyakinkan masyarakat dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak tiap hari kita ini menjanjikan ini, bertemu dengan ini, kemudian membangun ini hubungan, ya kemudian itu jadi tiba-tiba membuat keputusan. Itu bukan gayanya PDI Perjuangan dan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar gitu. Oke, ya bisa saja kita berharap ini merupakan salah satu sinyal ya, teman lama-lama bisa jadi duet gitu kan, apalagi chemistry-nya sudah terbangun, komunikasinya sudah terbangun. Mas Adi melihatnya gimana? Ada nama yang kemudian menguat adalah nama Mahfud MD, karena memang kemarin beberapa waktu lalu lengket bisa dikatakan sama Mas Ganjar, katanya teman lama. Kemudian juga ada nama yang bisa dikatakan menguat juga, punya pengaruh juga di Jawa Timur. Ada nama Bukofifa dan juga Mbak Yeni Wahid. Dari ketiga nama ini, siapa yang paling berpotensial untuk mendampingi Pak Ganjar? Ada 3 misteri di dunia ini, Adisti. Pertama, yaitu jodoh, kematian, dan rizki. Kalau mau ditambahkan, ada satu lagi yang menjadi misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu soal siapa yang akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Nah itu misteri keempat yang saya kira sampai sekarang masih menjadi teka-teki, karena tak ada yang bisa memastikan siapa yang nantinya akan secara definitif diputuskan untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, karena di antara 3 nama itu tentu merupakan sosok-sosok yang sebenarnya punya daya tambah yang bisa meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata bahwa pendamping Ganjar itu elektabilitas itu bukan segala-galanya. Ketika ada nama Pak Ridwan Kamil yang saya kira kita tahu bahwa punya portofolio politik yang relatif agak mentereng, kuat di Jawa Barat, cukup populer, elektabilitasnya bagus, tapi kemudian dicoret. Mungkin ada sesuatu yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan kriteria, mungkin soal chemistry,
mungkin soal ada orkestrasi politik yang kemudian membuat tak nyaman teman-teman PDIP dan seterusnya. Oleh karena itu, bicara tentang siapa pendampingnya Ganjar, apakah Mahfud MD ataupun Hovifah dan Mbak Yeni Wahid, saya kira semuanya masuk dalam kategori ini. Tapi in the end of the day-nya kan yang bisa memutuskan adalah ketua umum partai yang saya kira hanya akan dibicarakan secara eksklusif. Ya tentu mereka mempertimbangkan begitu banyak variabel. Siapa yang secara elektabilitas misalnya bisa menutup kekurangan Ganjar, kemudian memiliki chemistry, kemudian punya ideologi, kemudian punya kesamaan sikap, ya, tata krama dan etik politik. Hal-hal yang semacam ini sepertinya juga diperhatikan soal nantinya siapa yang akan secara definitif diputuskan ya oleh teman-teman PDIP, kemudian Perindo, Hanura dan P3. Rumit memang karena semuanya ini barang bagus. Tapi kalau mau dikerucutkan tentu yang relatif agak sedikit kuat itu antara Mahfud MD dan Hovifah. Karena dua sosok ini kan dinilai punya irisan dan kekuatan politik yang sama. Kuat di Jawa Timur, masuk di kalangan NU, dan yang paling penting mampu diharapkan menambal kelemahan elektabilitas Pak Ganjar di berbagai tempat yang relatif masih belum solid. Misalnya di Jawa Barat, di Jawa di Jakarta maksud saya, dan di DKI Jakarta. Saya kira di situ, tapi kita tidak pernah tahu, jangan-jangan di antara tiga nama ini muncul yang akhirnya akan diputuskan sebagai pendampingnya Ganjar. Kan masih ada nama Sandiaga Uno, ada nama Pak Andika Perkasa, dan seterusnya, Mbak Adisti. Oke, tapi juga yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari bisa dikatakan wilayah yang bisa juga menjadi penentu selain Jawa Tengah dan juga Jawa Barat adalah Jawa Timur. Nah, kalau yang dari potensial untuk meraih lumbung suara di Jawa Timur, kalau koalisi Anies Baswedan saja sudah memilih Muhaimin Iskandar. Nah, kalau untuk Ganjar sendiri, kira-kira yang berpotensial untuk meraih wilayah lumbung suara Jawa Timur ini Mahfud MDK, Mbak Yenika, atau justru Bukovifah? Kalau kita menggunakan variabel statistik yang punya popularitas dan elektabilitas kuat di Jawa Timur itu ada dua, Bu Hovifah dan Pak Mahfud MD. Dua orang ini saya kira memang punya penetrasi, networking, dan dukungan politik yang cukup signifikan di Jawa Timur, Mbak Adisti. Oleh karena itu sebenarnya tinggal pilih siapa yang akan menebalkan kemenangan Ganjar misalnya di Jawa Timur. Tapi ingat bahwa pendampingnya Ganjar ini sambil lalu juga harus mampu menutup kekurangan Ganjar di tempat yang lain. Karena kalau dilihat kecenderungan rata-rata secara umum, Ganjar rasa-rasanya di Jawa Timur relatif agak lebih unggul ketimbang yang lain. Yang dibutuhkan oleh Ganjar itu adalah dukungan politik yang selama ini tidak terlampau kuat, misalnya di Jakarta ataupun Banten. Makanya di situ PR-nya. Kalau misalnya Hovifah, betul dia akan menambah suara Di Jawa Timur. Pak Ganjar di Jawa Timur. Oke, apakah Hovifah bisa menutup kekurangan Ganjar di tempat yang lain? Dan itu yang sepertinya sedang dihitung. Apakah Mahfud bisa menutup kekurangan di Jawa Barat misalnya, Banten dan Jakarta? Kalaupun toh di Jawa Timur bertambah sih oke, nggak ada soal. Tapi hal-hal lain yang selama ini belum tergarap secara maksimal itu juga menjadi faktor-faktor pertimbangan. Cuman kalau Bu Hovifah memang menjadi relatif agak sedikit signifikan pertimbangannya, mengingat posisinya saat ini sebagai gubernur yang saya kira memang penetrasi dan kekuatan politiknya juga kuat. Kalau Bu Hovifah di Ganjar mungkin masuk dalam hitungan sebagai calon pendamping. Tapi kalau di kubunya Bang Andre Rosiade, Hovifah ini hanya sekelas ketua tim sukses. Nah, karena itu kan pernyataan Bang Andre beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau saya melihat soal siapa yang paling diharapkan oleh kubunya Bang Andre, tak lain dan tak bukan sang putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka. Tentu berharap keajaiban-keajaiban di kemudian hari. Oke, tak lain dan juga tak bukan siapa lagi, the one and only Gibran Rakabuming Raka. Toplisnya Bang Andre, tanggapannya. Apalagi ini lagi nunggu nih detik-detik keputusan MK akan seperti apa. Kalau keputusannya oke, yes, berarti lampu hijau. Betulkah demikian Bang Andre? Kalau Adi Praitno itu kan pengamat apa aja dia bisa bicara. Tadi saya sudah sampaikan daftar nama kami ada 4 itu. Insya Allah ya akan dibahas. Nah, Gerindra pun Partai Taat Konstitusi sampai hari ini detik ini kita bicara, Mas Gibran masih terkendala konstitusi. Saya tidak tahu kalau berapa hari ke depan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil keputusannya. Itu nanti kita bicara. Yang jelas, sekali lagi saya tidak tahu nama siapa yang akan diputuskan, karena memang ini domain dan ranahnya para ketua umum. Mari kita tunggu saja
Tapi kami optimis, insya Allah minggu-minggu ini ya sampai hari Minggu ke depan akan ada kejutan-kejutan yang sangat menarik dan insya Allah akan menambah dukungan kepada Pak Prabowo. Karena apa? Karena terlihat ya, kita lihat bagaimana survei, dua survei terakhir, Poltreking dan juga LSI Bang Jayadi Hanan sudah menunjukkan Pak Prabowo unggul. Bahkan di survei Bang Jayadi Hanan itu kita lihat head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu hampir 11%. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dukungan rakyat kepada Pak Prabowo terus bertambah. Meskipun fitnah, hoax, terus ditebar menyerang Pak Prabowo, alhamdulillah rakyat sudah mulai cerdas dan rakyat itu tokoh pemersatu bangsa, yakni Pak Prabowo Subianto. Oke. Tadi Bang Andre bilang katanya kalau Gibran ini kendalanya memang ya itu tadi tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusinya Gibran bisa dengan syarat 35 tahun, berarti lampu hijau, berarti betul ya? Jadi kalau misalnya MK-nya memutus misalnya bisa 35 tahun ke atas, otomatis Mas Gibran yang usianya kalau tidak salah 36 tahun masuk dalam radar yang akan dirapatkan oleh pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Mari kita tunggu saja hasil keputusan para ketua umum di Koalisi Indonesia Maju. Yang jelas siapapun cawapres Pak Prabowo, insya Allah kita akan persembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Oke, tapi tetap ya top listnya ya nunggu putusan MK dulu ya Bang Andre. Memang begini Adisti, tahapannya lagi berjalan. Jadi ada tahapan penentuan tim sukses. Di penentuan tim sukses itu Bu Khofifah salah satu kandidat cawapres yang juga dianggap mampu bisa jadi ketua tim pemenangan. Ya. Nah itu lagi kita bahas. Lalu ada tahapan pematangan program dan visi dan misi. Lalu setelah itu baru lanjut ke keputusan siapa cawapres. Ini lagi simultan, insya Allah dalam 10 hari ke depan ya mudah-mudahan sudah ada keputusan dan sudah selesai 3 rangkaian yang saya sampaikan tadi. Ini rapatnya lagi jalan terus gitu loh. Para pimpinan lagi jalan terus. Oke, berarti kalau nama Bu Insya Allah kalau sudah dapat nanti kita akan update. Ya pasti dong, kan kita semuanya nunggu. Jadi intinya Adisti, sing sabar, aja susu. Ya itu dia ya, apalagi tinggal 9 hari lagi, ataukah memang seperti... Tapi mungkin kita tunggu minggu ini, mudah-mudahan ada kejutan-kejutan yang mengagetkan seperti tikungan di Mandalika nanti, insya Allah. Nah, minggu ini kan ada MotoGP. Nah, insya Allah akan ada kejutan-kejutan di tikungan-tikungan. Oke, di tikungan akhir ya, jangan sampai ngepot tapi ya. Insya Allah. Oke, Bang Andreas, kalau katanya Mas Adi harus menyeimbangkan tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Jakarta dan juga Banten. Ada nama Mahfud MD, kalau di Jawa Timur ada nama Khofifah Indar Parawansa. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri pertimbangannya lebih kemana? Lebih ke menguntungkan Jakarta dan Banten ataukah ke Jawa Timur? Memang kita tahu bahwa jumlah pemilih terbesar itu ada di Jawa. Dan itu ada di spot-spot ya seperti ya paling besar di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Banten. Tapi pemilu pilpres, pilpres terutama yang sekarang menjadi pembicaraan itu adalah pemilihan umum Indonesia gitu. Oleh karena itu yang sekarang juga sedang dilakukan oleh tim itu adalah pemetaan itu adalah pemetaan Indonesia. Dalam arti di situ kita akan melihat bagaimana sekarang apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu adalah menjalankan juga pemetaan politik ini gitu. Jadi dan ya tim memberikan rekomendasi untuk ya melakukan sosialisasi dengan dasar pemetaan tadi gitu. Begitupun nanti dengan calon wakil presiden gitu, karena kita harus lihat bahwa semua wilayah itu mempunyai potensi gitu, dan disitulah kita lihat bagaimana kekuatan dari kontestan yang lain, dan kemudian bagaimana kekuatan atau strong and weak point dari masing-masing kontestan itu, dan bagaimana menutupi yang lemah dan kemudian
memperkuat yang sudah kuat gitu. Dalam arti melihat itu adalah melihat dalam kacamata Indonesia gitu. Itu penting. Oke, dan kemudian yang juga jadi menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan, memang nama yang juga dipertimbangkan adalah nama Mahfud MD dan juga Bukovifa. Ya, kedua figur ini kan mempunyai reputasi gitu, politik yang panjang gitu, dengan pengalaman politik yang panjang. Sehingga ya mereka tentu ya memperoleh apresiasi publik, dan di dalam kontestasi pemilihan elektoral presiden seperti presiden maupun pilkada, figur-figur seperti ini tentu menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian ya di dalam proses ini juga kami memperhatikan gitu, karena apa yang dibicarakan, dinamika yang dibicarakan di masyarakat itu harus menjadi perhatian dari para pengambil keputusan gitu. Tapi keputusan tentu akhirnya pada satu orang gitu, karena calon wakil presiden itu kan hanya satu gitu. Begitupun dengan capresnya gitu. Jadi dinamika ini sedang berjalan gitu sampai pada keputusan nanti gitu. Oke, nampaknya masih wait and see kalau dari kubunya Pak Ganjar dan juga PDI Perjuangan. Nah, Mas Adi. Sabar aja, Adisti. Sabar aja. Oke, sama sih sebenarnya sama Bang Andre juga diminta sabar ya. Oke, Mas Adi, kalau Mas Adi melihat ini strategi apa yang kemudian saat ini tengah dimatangkan? Apakah memang ini tengah melihat salah satu koalisi lawan sambil juga melihat kejutan-kejutan nih? Salah satunya ya bisa dikatakan di pekan-pekan ini nih, pekan-pekan bisa dikatakan perhitungan yang memperhitungkan ada keputusan MK, kemudian siapa yang akan bergabung partai selanjutnya baik itu ke koalisi Prabowo ataupun Ganjar, ataukah kemudian satu lagi ini soal arah dukungan relawan Jokowi. Ini yang juga harus betul-betul dipertimbangkan. Kalau saya sih membacanya dua hal. Pertama, tentu yang dihitung itu bagaimana cara mengkalkulasi kekuatan politik internal dari masing-masing kubu ini, Adisti. Sambil lalu misalnya melihat bagaimana perkembangan di luaran. Seperti kalau dukungan partai ataupun relawan sebenarnya nggak terlampau signifikan. Yang dihitung itu bagaimana manuver politik Jokowi kan. Manuver politik Jokowi ini kan banyak dilihat misalnya melalui relawan politiknya ataupun melalui PSI. Itu tak bisa dibantah karena kita tahu persis bahwa sejumlah relawan Jokowi dan PSI ini adalah bagian dari salah satu wajah Jokowi yang seringkali ditafsirkan kepada kecenderungan sikap politik Jokowi di 2024. Hal-hal yang semacam ini sepertinya sedang dihitung betul. Makanya di awal saya mengatakan, kalau bagi PDIP sambil mencari kira-kira siapa sosok yang memiliki portofolio paling mentereng, all in bisa melengkapi semua kebutuhan yang diinginkan oleh Ganjar Pranowo, tentu sambil lalu melihat sebenarnya kemana ujung dari manuver politik ini semua. Soal MK, soal dukungan politik Jokowi, dan seterusnya. Karena kan ada anggapan bahwa Jokowi ini kan cukup longgar, relatif lebih memberikan banyak endorsement ke kubu Prabowo Subianto ketimbang Pak Ganjar. Kan ini yang sebenarnya sedang dihitung betul. Oleh karena itu bagi PDIP sebenarnya sudah matang gitu bagaimana persiapan politiknya menghadapi. Tapi kan pada ujung-ujungnya soal siapa pendamping Prabowo itu yang sedang dihitung dan sedang dikalkulasi. Makanya di awal saya juga mengatakan kalau Bang Andre, teman-teman Gerindra, ini kan target utamanya bukan yang lain kok. Pasti Gibran. Itu hanya merupakan satu-satunya cara di mana supaya Jokowi itu memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto. Kalau bukan Gibran, ya saya kira dukungan politik Jokowi tidak terlampau bisa diharapkan secara total. Makanya satu-satunya cara melunakkan, cara merayu dan berharap 100% dukungan dari Jokowi tak lain dan tak bukan hanya dengan cara berharap Mas Gibran kemudian diberikan kesempatan untuk bisa maju di 2024. Tapi saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, hati-hati, Jokowi ini orang Jawa, seringkali sikap suka dan tidak sukanya kepada orang ini susah untuk ditebak. Apalagi kan kita tahu orang Jawa itu kan kerisnya taruh di belakang. Jadi sikap suka sama orang itu bisa kebalikannya, bisa sikapnya yang tidak suka. Begitupun sebaliknya, sikap tidak suka itu bisa sebaliknya yang terjadi, yaitu sikap suka. Tapi itu tidak mungkin ditunjukkan kepada publik. Oleh karena itu, bagi saya menjadi penting baik Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto itu yang paling penting sekarang harus berdiri di atas kakinya masing-masing. Menunjukkan bahwa mereka itu punya diferensiasi politik, punya daya tawar dan punya daya pikat sehingga rakyat itu mau datang ke TPS dan memilih mereka.
kalaupun toh mendapatkan dukungan politik Jokowi, itu anggap saja sebagai sebuah bonus yang datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu aja sih menurut saya. Karena khawatir ini Jokowi bisa putar arah di kemudian hari. Sekarang Bang Andre Rosiade, kemudian teman-teman Gerindra sangat sure betul mendapatkan angin surga. Siapa yang bisa menjamin bahwa Jokowi di kemudian akhir itu akan balik arah gitu ya, dan putar haluan dan tidak mendukung siapapun. Ini menjadi catatan karena yang dilihat oleh publik sebenarnya adalah soal siapa sebenarnya kandidat yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi dan meyakinkan. Itulah yang akan kemudian membuat kenapa orang datang ke TPS dan memilih calon presiden di 2024. Oke, itu dia yang kemudian menjadi underline-nya adalah bukan pilihan presiden tapi pilihan rakyat. Itulah yang utama. Betul ya, Bang Andreas dan juga Bang Andre? Ya, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi gitu. Pertama, ya sebagai kontestan pemilihan presiden, kita fokus dan kita berdiri di atas kaki sendiri mendukung Mas Ganjar. Dan yang kedua, Pak Jokowi itu sekian lama bersama PDI Perjuangan, dia kader PDI Perjuangan. Kami kenal beliau cukup lama gitu. Kami lebih mengenal beliau gitu daripada yang lain gitu. Oke, baik, kita akan tunggu seperti apa nanti dinamikanya masih kita lihat, apalagi ini pekan-pekan bisa dikatakan penentulah sampai akhirnya nanti akan ada pendaftaran Capres dan juga Cawapres 9 hari lagi. Baik, terima kasih Bung Andreas dan juga ada Bang Andre Rosiade dan juga ada Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara